Shalom semuanya. Di episode sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana Ibu Iin mendidik anak-anaknya. Saudara, banyak orang berkata, saya pengen punya anak yang sempurna, saya pengen punya anak yang melayani Tuhan, yang punya karakter Kristus, yang baik, yang luar biasa. Tapi semua itu dimulai dari orang tua yang luar biasa, cinta Tuhan, punya karakter Kristus. Karena apapun yang diberikan orang tua, itu akan turun ke anak-anaknya. Saudara, sekali lagi saya akan bacakan di Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada waktu masa tuanya, ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara, kalau engkau mau punya anak-anak yang luar biasa, didiklah mereka sejak mereka masih muda. Didiklah mereka sejak mereka masih kecil. Mulai dari mereka muda, mulai dari mereka kecil, didik mereka terus dengan firman Tuhan, dengan karakter Kristus. Maka itulah yang akan menjagai mereka sampai mereka tua, sampai mereka besar. Dasar-dasar, fondasi-fondasi, pilar-pilar kehidupan, pilar-pilar karakter Kristus itu sudah terbangun dalam hidup mereka. Saudara, hari ini saya akan share tentang 5 hal yang seringkali papa saya, Pak Paul, ajarkan dalam hidup saya. Saudara, sebelumnya, tahukah engkau hanya 7% dari yang engkau katakan itu yang bisa direkam, yang bisa diingat oleh umat manusia. Itu semua anak-anak, hanya 7%. Sisanya apa? Sisanya dari tingkah laku kita. Saudara, papa saya adalah orang yang pendiam. Papa saya bukan orang yang terlalu cerewet, suka cerita seperti apa. Kadang-kadang dia cerewet, tapi dia lebih banyak diam, saudara. Tapi saya sangat banyak belajar dari mana? Dari tingkah lakunya. Saudara, yang pertama yang paling sering papa saya ajarkan adalah papa saya adalah seorang yang paling taat beribadah, saudara. Papa saya itu tidak pernah sekalipun dia skip ke gereja. Saya masih ingat hari itu kami lomba bola, saudara. Kami ada lomba bola dan sepak bola. Hari itu saya masih ingat saya jadi back, saudara. Itu waktu saya SD. Dan setiap kali bermain, setiap kali tanding itu hanya ada hari Minggu. Dan papa saya berkata, Jos, kalau ini pertandingan hari Minggu, kamu harus tetap gereja loh. Dan saudara tahu apa yang dilakukan? Papa saya mencarikan khotbah, saudara. Dan sebelum kami tanding jam 9, saya dibangun di jam 7 buat apa? Buat nonton khotbah di televisi hari itu. Dan papa saya selalu berkata, pokoknya hari Minggu kamu harus khotbah dulu, kamu harus dengerin firman dulu, supaya baru kamu boleh tanding, baru kamu boleh melakukan aktivitas. Tapi pokoknya hari Minggu kamu tetap harus beribadah kepada Tuhan. Dan tahukah engkau, hampir setiap Sabtu, setiap Minggu, papa saya nggak pernah sekalipun skip ke gereja. Sabtu ada doa pagi di gerejanya, Minggu ada kebaktian. Dan apapun mau sakit, mau demam, mau nggak enak badan, tidak pernah alasan untuk pergi ke gereja. Dan kalaupun ada kerjaan yang harus meninggalkan gereja, papa saya akan mencari cara buat tetap bisa ibadah sorenya. Dan saudara, satu lagi, nggak cuman ke gereja, tapi juga baca Alkitab, saudara. Setiap kali sudah malam, kegiatan sudah seharian mungkin, papa saya orangnya sibuk di kantor, sibuk di pelayanan, sibuk dengan teman-temannya. Papa saya selalu menyempatkan diri untuk baca Alkitab. Itu pasti, saudara. Suatu hari papa saya ketiduran karena kecapean. Dan jam 2 pagi papa saya menyalakan semua lampu dan baca Alkitab, saudara. Baca Alkitabnya pakai buku, karena papa saya nggak mau diganggu kalau ada chat masuk. Itu yang papa saya selalu ajarkan, dan itu nempel dalam hidup saya, saudara. Saya cuman kalau sakit, kalaupun saya apapun, saya akan tetap paksa diri saya buat tetap saya datang ke doa pagi atau ke gereja. Tidak ada alasan saya ketiduran, tidak ada alasan saya kecapean. Saya akan paksa diri saya buat tetap kebaktian, buat tetap ke gereja. Kenapa? Itu fondasi yang ditanam oleh papa saya. Itu dasar yang ditanamkan, itu pilar yang ditanamkan. Kamu harus tetap menghormati hari Sabat. 2. Manners maketh man. Papa saya adalah orang yang selalu mengajarkan saya tentang manners. Papa saya adalah orang yang selalu mengajarkan saya tentang kamu harus seperti ini di depan orang. Kamu kalau makan harus seperti ini. Kamu pegang sendok harus seperti ini. Kamu kalau tidur di rumah orang, kamu harus ngelipat kasurnya. Kamu kalau pakai kamar mandi harus diangkat lidnya. Itu semua diajarkan detail, saudara. Saya masih ingat hari itu saya makan bersama orang di luar negeri. Saya masih ingat ditraktir sama hamba Tuhan. Dan di situ kami makan meja. Dan makanannya dari tengah. Dan saya lupa makanannya apa, tapi itu adalah makanan kesukaan saya dan kokoh saya, saudara.
Dengan sangat lahap, kayak masih kecil saat itu. Kami makan semuanya dan tersisa satu di atas meja. Saya masih ingat itu adalah bagian saya yang terakhir. Waktu saya mau ngambil pakai sumpit, saudara tahu apa yang dilakukan? Papa saya mukul tangan saya, saudara. Papa saya bukan orang yang pemukul, dan itu adalah mungkin pertama kalinya papa saya mukul saya. Dan papa saya mukul tangan saya, dan papa saya berkata, yang terakhir itu buat yang traktir makan. Dan sejak saat itu, saudara, itu adalah momen yang tidak pernah bisa saya lupakan sampai hari ini. Yang terakhir itu buat yang traktir. Dan setiap kali saya mau makan, saya akan ingat, oh ya, yang terakhir ini buat yang traktir nanti. Dan itu adalah manners, saudara. Kalau mau masuk pintu, biarkan yang perempuan masuk dulu. Waktu misalnya ada pakai kamar mandi, pakailah sebersih mungkin. Itu adalah hal-hal yang diajarkan oleh papa saya hampir setiap hari, saudara. Dan itu yang membuat saya selalu menjadi mengerti, oh ya, manners itu sangat penting loh. Oh ya, bagaimana engkau menghormati orang lain itu sangat penting. Gimana engkau berkata engkau mau dihormati orang kalau engkau nggak bisa menghormati orang lain. Ketiga, saudara, papa saya adalah orang yang sangat amat rajin. Papa saya bukannya cuma sekedar rajin buat saya, tapi papa saya adalah orang yang sangat amat rajin. Papa saya berangkat jam 7 pagi, pulang jam 8, jam 9 malam. Papa saya kerja di Cikarang, saudara. Dan itu setiap kali berangkat harus pagi, karena macet. Dan papa saya nggak mau telat, papa saya harus datang on time. Saya pernah ada magang di Cikarang, maka kami berangkat 6:30, saudara. Lebih pagi lagi supaya kami nggak telat. Dan sudah pulang jam 8 malam, berangkat jam 7 pagi. Saudara tahu apa yang setiap hari, setiap pagi papa saya lakukan? Setelah baca Alkitab, setelah semua kegiatan, papa saya setiap hari akan memberi makan semua ternak-ternaknya, saudara. Kami punya banyak ternak, papa saya hobi lovebird. Jadi papa saya akan potongin jagung, potongin sayur setiap pagi. Dan saya punya peliharaan kucing sama kelinci, saudara. Dan setiap pagi papa saya akan nyapu kandang kelinci dan memberi makan kucing saya, saudara. Setiap pagi. Dan papa saya akan bangun setiap jam 6, jam setengah 6 pagi, baca Alkitab, kasih makan semua ternak, beberes, dan nanti ke kamar saya, aduh Jos, papi capek banget hari ini. Tapi itu setiap hari selama bertahun-tahun papa saya lakukan, saudara. Setiap malam papa saya akan pulang rumah dan papa saya akan beberes, makan malam, beresin piring, beresin meja sendiri. Dan itu setiap hari sangat rajin. Dan saudara tahu ada satu hal yang papa saya katakan, Jos, papa masih nganggur banget setiap hari. Saudara bisa bayangkan, bangun jam 6, memberi makan semua ternak-ternaknya, pergi ke kantor jam 7, pulang jam 8 malam, semua kegiatan sampai jam 9, 10 malam mungkin kami ngobrol di meja. Dan papa saya masih cari kegiatan. Rajin, saudara. Dan itu membuat saya setiap kali nganggur di rumah, setiap kali ada hari-hari saya di rumah, papa saya akan datang dan bilang, Jos, kok kamu nganggur banget sih hari ini? Kamu pengangguran ya? Cari kerjaan di luar. Sana pergi kek, kamu ke restoran kek, kamu cari pelayanan gitu. Tapi jangan nganggur. Saudara, yang keempat, karena waktu. Keempat, papa saya adalah orang yang sangat concern masalah keuangan. Papa saya bukannya pelit, tapi sangat irit dan sangat hemat, saudara. Kalau barangnya masih bisa dipakai, kalau masih ada, papa saya akan tetap pakai semuanya. Dan papa saya juga bukan orang yang boros. Setiap ada uang sisa, semua akan diinvestasikan, saudara. Dia akan invest di saham, dia akan invest di deposito, dan dia nggak pernah main-main dengan uang. Dia nggak pernah pakai uang cuma sekedar belanja, sekedar ini, sekedar ini. Saudara tahu papa saya bukan orang yang miskin lah menurut saya. Beliau orang yang berkecukupan, beliau orang yang diberkati Tuhan. Tapi suatu hari, beliau mau beli biskuit buat anak-anaknya, buat teman-teman di kantor. Dan beliau ngitung, satu kotak yang ini bedanya 100 rupiah. Yang ini bedanya lebih murah, 200 rupiah. Itu sampai pakai kalkulator, sampai buku catatan, saudara. Dan beliau ngitung mana yang paling irit, mana yang paling pas, mana yang paling enak, tapi paling murah buat dibagi ke sekian ribu orang. Dan itu turun dalam hidup saya, saudara. Saya bukan orang yang suka foya-foya, saya memakai uang pas seperti yang saya butuhkan. Saya nggak suka makan di luar, saya makan seadanya, selayaknya saya makan. Bukan buat foto, bukan buat foya-foya. Dan yang terakhir, yang kelima, pelajaran yang paling saya ingat adalah papa saya adalah orang yang sangat menghargai orang kecil. Papa saya selalu berkata, Jos, jangan pernah bentak, jangan pernah marah sama karyawan di restoran, sama karyawan di hotel, sama dimanapun. Hargai mereka. Setiap kali ada tukang beresin rumah,
Setiap kali ada tukang yang beres-beres sampah atau apapun nyapu di jalanan, papa saya akan masuk ke dalam rumah, ambil botol minum, mungkin ambil makanan yang ada di rumah dan akan membagikan. Saya masih ingat waktu Imlek kemarin, papa saya nyiapin angpau. Buat siapa? Buat orang yang nyapu di jalan di depan rumah. Saudara, itu menimbulkan dasar dalam hidup saya untuk semua pelayanan saya hingga hari ini. Saya pelayanan, saya memberikan beasiswa buat anak-anak rock, saya memberikan makanan buat anak-anak sekolah. Itu fondasi dari mana? Kalau bukan dari papa saya. Saudara mau melihat anak-anakmu luar biasa, jadilah orang tua yang luar biasa. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, berikan kami kemampuan supaya kami bisa menjadi orang tua seperti yang Kau mau, Tuhan. Tuhan, kami berdoa, ajari kami para orang tua jasmani, orang tua rohani, biar anak-anak yang Kau percayakan buat setiap kami menjadi anak-anak yang luar biasa. Tuhan, ajari kami, didik kami lebih lagi, Tuhan, supaya kami bisa mengajari dan mendidik anak-anak rohani, anak-anak jasmani di bawah kami. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.